brojol itu bagus sekali ya toh. Lah, brojol itu sepuh, brojol itu kestuan, brojol itu macam-macam. Brojol yang bisa itu di bentuknya pusaka brojol itu seperti kader pendeta. Brojol itu dapurnya itu isa itu dapur ya, dapur brojol. Dapur brojol itu untuk ketuaan, siapa yang memegang, terutama orang yang mempunyai dengan ilmu tinggi ya toh, yang senengane melek atau senengane tertolong, atau segi orang itu segi para rola atau para kiai, para ulama ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukma rasa ing dupa sira metu ingsun aura ing sira desa wana urip ing dupa sira metu ingsun arep rasane ya rasa ambat lah ambat ingsun sangga sing dupa arum sandresane dupa arum kiri tubatam hingga gagaipun Gusti ngalu kasus sabeting pusaka aji hingga gagaipun pusaka aji terus sing dupa harum kandela samra. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jokolo di Pandawaji Channel. Kali ini saya mau mereview ada 5 pusaka ya saudara ya. Berhubung ini belum ada informasi hunting ya, masih ada hunting informasi, yaitu tidak lagi karena kita itu kebiasaan di dari Tulungagung sampai Trenggalek ya, perbatasan Ponorogo, masih ada informasi 1-2 ya ini ya. Terpaksa kita sambil istirahat dulu ya, untuk menyiapkan badan, juga sambil untuk mereview karena banyak pusaka ini yang perlu direview ya gitu. Dan nanti bisa untuk bergantian setelah review mau hunting lagi gitu ya. Ada beberapa pusaka, itu 5 pusaka ya. Mari kita sama-sama belajar ya, karena kita masih perlu belajar, karena tidak ada yang kita kena ahli pusaka ya kan, atau kebudayaan, karena semua masih ada terpeleset dengan mana tentang kebudayaan bidang pusaka aji itu. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada kata-kata surap kurang berkenan mengenai tentang tosan aji atau penyampaian maupun tangguh maupun lainnya yang tidak sama dengan saudaraku, teman-temanku, saya mohon maaf ya, jangan dibuat permasalahan. Yang penting kita menjunjung tinggi tentang atas kebudayaan, karena selalu tidak sama dengan pengalaman kita atau jam terbang kita. Pertama ini yang kita buka dulu ya saudaraku, nih ya. Kenapa kok dikasih singep ya? Satu, biar praktis, biar rangkanya tidak bentesan ya. Kalau dadar kan tidak dikasih ini kan bisa bentesan ya, karena bisa patah begitu eman ya gitu, karena rangka-rangka kalau sudah bagus-bagus eman ya, makanya kita kasih singep ya. Setelah dirawat kita kasih singep itu. Oke. Nah, ini rangka ini ya, rangka ini termasuk Jawa Timur ya, gapelan Jawa Timur saudaraku ya, gapelan Jawa Timur ya, gapelan Jawa Timur ya. Rangka kayu timur masih orisinil ya, masih orisinilnya, ini masih orisinilnya ya. Nah itu ya, masih orisinilnya ya. Pelet dinamakan pelet tangkis ya, tangkis miring ya, itu tangkis ya, hitam batok ya, kayu timo ya itu. Nah untuk pusaka ini kinata ya, kinata lah, kinatanya kelihatan ya saudaraku. Ini kinatanya hanya bawah saja ya. Di sini ada kinata dinamakan kinata kura ya, kura-kura kura. Jadi bentuknya itu ornamennya kura ya. Ini ornamennya kura ya. Nih ya. Nah, ini mari nanti kita bahas untuk mengenai ini ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mansari sukma utara kusab talakara mesti putih
Aren cahaya Pak Solusin apa lamun isra. Nah, ya. Duduknya dapur ini di Jalak Sangu Tumpeng ya. Ya, Jalak Sangu Tumpeng ya. Jalak Sangu Tumpeng ini ada kinata ini kita masih menemukan satu kayak ini menurut saya sendiri ya. Ya, itu Jalak Sangu Tumpeng ya. Nah, itu Jalak Sangu Tumpeng ya. Ini ya. Nah, untuk wilayah 95% karena ada kolosi. Ada kolosi ini wajar ya, kolosi karena ada tuanya barang ya. Tuanya karena ini zaman-zaman era termasuk era Majapahit ya, Majapahit sepuh. Nah, untuk gonjo wulung ya. Kenapa kok wulung? Iya. Kenapa tidak sama dengan atas? Karena apa? Karena di bawah ini ada kinata. Kebanyakan kalau ada kinata tidak duduk istilahnya di pusaka, istilah itu naga maupun singo ya toh. Kebanyakan gonjonya itu wulung ya, wulung. Nah, ini wulung ya. Nah, karena ini ada kinata, dinamakan kinata yang ornamen dengan kurah-kurah ya, kuro. Nah, ini ada maknanya ya. Dengan Jalak Sangu Tumpeng pun ada maknanya ya toh. Nah, sogokan tengah ya, sogokan tengah ini, sogokan tengah. Sogokan ini ya, sogokan dada. Nah, untuk dada, nah ya, dapurnya, kalau dapurnya Jalak Sangu Tumpeng ya. Untuk pamor, bahan pamor ini ya, bahan pamarnya itu meteor ya, bahan pamor meteor ini ya, ini meteor termasuk masih utuh 95% ya. Untuk kinata masih utuh ya, kinatanya itu pelipit atau tempel ya, kinata tempel Mas Buddha ini ya. Nah, ini ya Mas Buddha. Nah, pusaka kinata tidak harus semuanya untuk sampai atas atau kamarkon atau apa. Karena apa? Di sini disebutkan tak empu membuat ini, di sini nih hanya khusus di bawah. Karena apa? Kuro ya, ornamen kuro. Lah, kuro itu ada maksudnya, ada maknanya. Maknanya apa kuro? Yang kuro itu kalau secara kepercayaan, secara filosofi ya lah. Lah, ini istilah itu siapa yang memegang istilah itu pusaka dengan doa dan nyampu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya lah. Lah, ibaratnya itu sudah panjang umur. Ya, panjang umur tergantung kerawatan ya, tapi maknanya itu seperti gitu ya. Satu rahayu selamat ya, seger waras, kerahayuan, kuliceng ya lah. Karena panjang umur, karena kuro ini secara kepercayaan walaupun di Cina, walaupun apa siu ya lah. Lah, ini kura itu bagus ya. Karena Pak, siapa itu kura itu termasuk untuk kejayaan kamu, kejayaan atau kemuliaan ya lah. Nah, untuk supaya panjang umur. Lah, untuk Jalak Sangu Tumpeng ya, untuk Jalak Sangu Tumpeng ini melambangkan dari sifat saya itu kerjikan atau tidak untuk murah sandangan pangan ya nah. Jalak Sangu Tumpeng ya, tuh Sangu Tumpeng itu berarti tidak kurang-kurang sing dimakan ya, ibaratnya seperti itu. Tapi ya semua dilapani dengan istilah usaha karena ini adalah sabab itu istilahnya itu sabab itu istilahnya itu apa? Doa yang istilah itu yang dimohon oleh Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang dimasukkan di dalam pusaka ini ya, yang disatukan dengan istilah itu pusaka ini. Doa itu mati akhirnya ditutup pamor. Pamor itu akhirnya apa? Yaitu dinamakan filosofi arti-arti pusaka. Ya, yang bisa membaca siapa? Ya, orang yang ahli pusaka, mengerti pusaka tidak lihat batin ya lah. Tidak harus belajar itu, walaupun tidak harus itu lewat di istilah itu di katalog ya, begitu ya, terutama hati dulu ya, karena hati itu tidak bisa dibohong. Kalau sudah biasa titis ya lah. Jadi seperti sudah ada orang, sudah seperti ada yang istilah itu menjalankan sendiri. Oh, ini pamor ini pamor ini kalau sudah kebiasaan itu seperti ini ya lah. Nah, di sini ya, jadi untuk pamor-pamor untuk Jalak Sangu Tumpeng ini sangat bagus sekali untuk netral ya lah, netral. Termasuk zaman dulu ini pesanan khusus ya lah, pesanan khusus orang-orang atasnya lah, para empu, para leluhur kita. Karena apa? Pesanan ini disesuaikan dengan secara kepercayaan. Apapun kalau tidak kepercayaan, apapun tidak bisa itulah di batin atau di pikiran atau di angan tidak akan bisa jalan. Begitu ya.
Semua tanpa tidak percaya tidak akan tembus. Walaupun kita memohon kepada Allah Ta'ala, tapi kalau kepercayaan kurang tidak akan bisa tembus ya. Lah begitu. Lah inilah kehebatan para lur, para yang kita para empu ya. Pusaka Jalak Sango Tumpeng dengan berkinata istilah itu kuro ya, ornamen kuro ya. Apa? Lah ini ya di sini ya. Nah, kuro-kuronya ini dan keluar ya, timbul kalau dibangun ini kerawangan ya. Makanya kalau kita itu memasukkan titik pusaka kepada rangkanya ya toh, ini sudah serak-serak lah, ini rusak kinatanya ya. Ada tata cara membuka pusaka kinata walaupun tidak kinata begitu. Oke ya, untuk mengenai mereview Jalak Sango Tumpeng ya cukup dari sini ya. Itu nanti kalau kita sebutkan semuanya banyak, nanti lewat WA ya. Kalau memang mungkin kalau siang-siang saya terlalu banyak sih kesibukan, mungkin kalau malam gitu ya. Kalau malam setelah Isya begitu ya. Jadi kalau mau tanya apa namanya mengenai tentang filosofi atau arti-arti ini, nanti bisa langsung ya, bisa langsung WA ya. Kita minyai dulu ya. Ya. Termasuk Pamor Wasputa ya. Ini Pamor Wasputa, ini seloroknya ini ya, kelawu ya. Berarti kelawu, Jopaitan ini ya. Ya, seru, kita lanjut lagi ya setelah untuk tahap pertama itu Kiai Jalak Sango Tumpeng ya, yang berkinata ornamen kura-kura ya. Sekarang nomor 2 ya. Ini nomor 2 ya. Kita buka ya, semua kalau darurat kita kasih singgep ya, itu supaya satu enggak beleduk, gak kapal kotor, 2 enggak untuk perusakan. Nah ini pusaka ini, wah ini namanya ini apa ini, sandang palekat ya, termasuk sandang palekat. Dan sandang palekat ini gayanya orang desa dulu ya, karena ini sudah kita rawat ya, kita rawat lagi bagus ya. Udah peletnya ya itu. Nah itu termasuk Jawa Timuran, ini bukan sandang palekat ya, Jawa Timur primitif. Lah ini ya. Oke. Sangat tua sekali ya, kayaknya kayak Timo gitu. Kita buka. Wes ya. Oh keliru, taruh sini. Nah ini pusaka ya. Dapurnya ini Kiai Brojol ini. Kiai Brojol ya, Kiai Brojol ya. Sepuh sekali ya, ringan sekali ya. Lah ini, bentar. Nah ini dulu kita terangkan, ini pusaka sangat utuh sekali ya. Ini Kiai Brojol. Kiai Brojol Indeklo ini. Nah, itu istilah itu Mandeto ya. Pusaka ini enak banget ini hawanya ini. Nah kita buka, anak ini baru kita cuci ya. Lah ini pijetan ya saudaraku ya. Ini pusaka ini pejet ya, dipejet ya, dipejet. Berarti bikinnya dipejet ya, dipejet gini, nyet. Nah, sama empunya dipejet ya, itu ya. Untuk pamor dinamakan ini melati ya, melati toor atau melati renteng ya, melati renteng yang sepuh ya, gini nih ya. Ya modelnya itu seperti gini nih ya, ini sepuh banget ini ya, sepuh banget ini ya. Nah untuk panjang ukuran 39 ya. Nah ini ya, tantingan ringan sekali, sangat ringan sekali ya. Dapur Kiai Brojol ya. Nah
dapur ya tah, itu Kiai Brojol. Lah ini Kiai Brojol ya. Kiai Brojol. Pamornya itu masih utuh termasuk ya. Lah belum ada yang rusak ya. Ini ya. Lah Kiai Brojol itu di mana ya tah? Ini saudaraku ya. Kiai Brojol ini keluar ya tah. Lah ini sudah pendek, ini agak pendek, ini keluar ya. Nah ini namanya Kiai Brojol ya. Namanya Kiai Brojol ya. Brojol lah, sepuh banget ya pusakanya. Pusakanya tangguhnya Tuban Sepuh ya. Tuban Sepuh. Ringan sekali saudaraku ya. Untuk pamor melatih renteng. Lah, jelas filosofinya itu bagus ya ta. Nah, di sini ada kutha Mesir ya atau Gedong Ratu ya. Mana Gedong Ratu? Lah di sini ya. Ini bulat ini ya. Ini bulat ya. Lah, bulat ya. Terus ada kurung ya. Ini ya. Ada kurung. Sini ya. Lah ini kutha Mesir ya toh. Nah, kalau kutha Mesir itu orang Jakarta kutha Mesir, di sini itu ada lumbung dinamakan Gedong Ratu ya toh. Nah itu. Lah ini lumbung itu gedong ya, gedongnya apa? Gedong itu macam-macam ya. Gedong itu termasuk diwujudkan seperti lumbung ya. Lah itu, lumbung. Lah sini. Lah ini melambangkan dari kebak. Lah di atas melatih renteng. Jadi melatih renteng itu filosofinya itu bagus sekali. Melatih renteng itu kalau secara orang kepercayaan ya, seorang kerja ini sahabat-sahabatnya ya toh. Jadi mencari uang, mencari rezekian yaitu itu masuk. Ya, masuk ya, dengan masuk itu ditatah atau tata itu adalah masuk lumbung ibaratnya seperti atau masuk pedaringan ya toh. Gitu. Karena di sini lengkap ya. Ada melatih renteng juga ada istilah di mana ini ada lumbung itu ada gedungnya ini masuk ini ya. Lah, melatih renteng itu sangat bagus itu ya. Filosofinya sangat bagus. Ngerentengi ya, itu rezekiku supaya gak entek-entek ya. Tapi ya harus kerja, tanpa kerja ya. Bisa aja maksudnya orang kerja itu dengan dilampir dengan doa, dilampir dengan suatu permohonan setiap saat malam. Namanya orang usaha itu istilahnya itu karena dari doa, karena dari sahabat-sahabatnya para leluhur kita, atau yang doa-doa yang dipermohon kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang dimasukkan dalam pusaka ini membawakan dari istilah itu kecepatan pendekatan. Jadi rezeki sing ado atau rezeki yang jauh didekatkan, yang dekat disatukan ya dah begitu ya. Ini ini enak ya awalnya karena melatih renteng awalnya itu sangat sejahtera sekali, sangat Isya itu enak gitu loh, di perasaan itu enak. Jadi bukan untuk pusaka yang berwibawa, bukan, ini pusaka untuk ngupoyo golek cari sandang lampangan atau persaudaraan dingin Isya di hati ya loh. Awalnya itu seperti ini. Lah ya maaf, orang kalau sudah mulai untuk permasalahan dianggap syirik, saya mohon maaf ya, ini bukan mereka syirik enggak, karena kita itu menjelaskan ya marah filosofinya mengenai tentang pusaka pamor-pamor sang empu membuat ini karena doa sang empu kepada Allah Ta'ala dengan diwujudkan melatih renteng itu adalah filosofi yang ditutup, doa ditutup dengan pamor dengan filosofi itu harus bisa membuka. Artinya melatih renteng itu apa, artinya melatih tumpuk itu apa ya loh. Dari sekarang itu melatih renteng tumpuk tapi ini keras, waduh. Nah terus gimana? Namanya bukan melatih tumpuk ya lah, itulah. Lah ini Kiai Brojol. Lah Brojol itu bagus sekali ya lah. Lah Brojol itu sepuh, Brojol itu pistuan, Brojol itu macam-macam. Brojol yang bisa itu di bentuknya pusaka Brojol itu seperti kade pendeta. Brojol itu dapurnya itu isa itu dapur ya, dapur Brojol. Dapur Brojol itu untuk ketuaan, siapa yang memegang, terutama orang yang mempunyai dengan ilmu tinggi ya toh, yang senengane melek atau senengane tertolong, atau segi orang itu segi para rola atau para kiai, para ulama ya toh. Lah ini bisa disujuti dengan orang banyak, disujuti dengan panunduannya sangat besar sekali ya bawahnya. Karena apa? Di sini itu melambangkan, dari nengkuknya ini tafakduknya ini ya toh. Lah ini orang itu supaya sungkan. Jadi saya megang ini disungkan sama orang banyak sujud. Jelas wibawanya seperti itu. Dapat ini masih satu kali yang pijetan
Kiai Brojol Melati Renteng. Pejetan ganteng dengan par-par meteor. Oke. Mengenai tentang ya brojol, pusaka brojol, sekarang ganti 3 kali ya. Tidak kita minyak dulu, nanti aja kita minyak ya. Nah ini ketiga ya, ketiga saudaraku ya. Tetap semua pusaka semua saya kasih ini, walaupun pusaka ribuan, tetap ini pesan saya habis banyak ini mulai ya. Tetap saya kasih, semua saya kasih gini ya. Karena apa? Biar aman. Karena kalau sudah berkali-kali itu ya ongkosnya itu ya, biayanya banyak itu merawat. Nah ini ya, ini rangkanya kayaknya kayu lama ini saudara ya. Ini dinamakan ini gapelan Solo ya. Gapelan Solo ya, gapelan Solo ini agak panjang ladrang ya. Lah ini ya gapelan Solo Pak. Lah rangkanya kayu timo ya, yang dinamakan liris pamor itu liris pandan ya, itu ya. Lah ini ya. Nah ya. Oh kita buka. Oh ya, taruh. Pusaka ya, begini ya, kita buka. Nah ya, ini termasuk ini pusaka, nih dapurnya jadi ringan sekali ya. Pamor deling ya, pamor deling ya, jala ya. Lah pusaka ini yang jelas pusaka wibawanya itu sangat tinggi sekali ya, wibawa sangat tinggi. Karena apa? Di sini ada yang dinamakan, ada pamor yang dinamakan pamor titipan jaring sampung, itu pamor pusar yaitu pamor bungkem ya, tembus ini. Nah ini tembus. Nah untuk filosofi ya, tembusnya ini bungkemnya ini jelas untuk yang memegang atau yang urus pengacara secara hukum itu bagus sekali ya. Ada kepolisian atau angkatan walaupun pejabat yang jelas. Nah ini saya menjelaskan di sini. Nah, dulunya itu paling enggak ya orang-orang kolong merat kita kembalikan lagi, karena dulu orang kalau tidak pesan pusaka yang membuat ini tidak ada artinya kan nggak mungkin ya, ada bungkemnya. Bungkemnya asli loh ini saudaraku ya, bukan bungkem saya itu di kembang kacang ada. Ini bungkemnya itu musir koyo udan emas ya. Ini ya. Memang kalau di jalan tidak kelihatan, tapi kalau di dekat kelihatan sekali. Apalagi tembus di dodonya ya. Ini ya, itu. Nah, pusaka ini jadi wibawanya sangat tinggi juga untuk permasalahan untuk sebagai orang laki-laki, kita mempunyai dengan kewibawaan sebagai untuk mengatur sebagai tiba kepala rumah tangga apa itu bagus sekali ya. Jadi tidak mudah itu diremehkan, diremehkan itu macam diremehkan pada keluarga sendiri atau pada orang lain ya. Yang jelas itu seperti itu ya, sangat bagus sekali ini ya. Untuk pamor itu sembur emas itu dingin ya, sembur emas itu itu melambangkan dari kesejahteraan atau kemakmuran ya toh. Untuk masa kerejekian ya, sembur emas itu misalnya emas itu kan istilah itu artinya itu panjang sekali ya, itu mas ya. Lah tidak bedanya seperti ada kinata, kita punya kinata sedikit itu bagus ya untuk itu kejunjung derajat itu macam junjung derajat masalah wahyu, dengan junjung derajat itu kederajatan, junjung derajat itu ketawayan, junjung derajat itu kerejekian ya, macam-macam ya, begitu. Oke, mengenai tentang pusaka jalak dinding ya, kita sampai dari sini. Nanti kita tuh kalau ada yang kurang paham bisa itu dijelaskan melalui WA ya, saudara-saudaraku semuanya ya. Langsung menginjak yang keempat ya, 4 pusaka ya, sambil santai ya, kita belajar, kita merasa enggak bisa ya. Juga bila ada kita akan bahas lagi, ada kekurangan untuk keterangan kita, saya mohon maaf ya. Ya walaupun kita sedang belajar dan pengalaman atau jam terbang kita itu tidak sama ya, begitu ya. Begitu.
Yang penting kita saling bisa itu berbudaya ya, berbudaya demi untuk budaya bangsa ini kita angkat, kita bersama gimana supaya maju ya toh, untuk generasi-generasi terus kita gitu. Oke, wah ini pusaka saudaraku ya. Ini pusaka ya, juga rangkanya juga rangka kayu lama ya, kayu timo ya. Cuman kita cukup bersihkan aja ya toh. Kita bersihkan, kita rawat, yaitu di Mas Handi ya. Kita rawat, kita punya tukang rawat sendiri ya toh. Setelah dapat kita rawat. Nah ini ya, pusakanya seperti ini ya, Jogja ya. Gapelan Jogja ya. Gapelan Jogja saudaraku. Wah, pusakanya sangat rapi teramping ya toh, begitu. Kita lupa isinya. Nah, kita buka nanti kita lihat-lihat kita bersama ya. Cuman taunya di sini ada Kinata gitu aja ya. Nah ini ya, ya kita jelas. Oh Kinata itu memang banyak. Saudaraku ya, wah cari Kinata itu banyak kita Kinata. Tapi Kinata yang langsung yang alami atau pikiran para leluhur kita atau Kinata pembawaannya yang masih ada itu berbeda dengan Isa itu cara bikin atau cara Isa itu emasnya atau cara teknis untuk bikin itu tidak sama ya. Juga maupun emasnya ya, emas pun itu berbeda begitu ya. Ini oke, kita buka ya. Nah ini untuk mendok ya, untuk mendoknya ini perak saudaraku. Mendok ini perak ya, mendok ini perak ya, perak itu perak saudaraku ya, mendok perak ya. Juga walaupun untuk mendak bungkulnya juga begitu ya, mendak bungkulnya ya, ya selong mendak bungkulnya perak yang berukir wayang ya, timbul ya, begitu timbul ya. Ya ini kita buka, kita lihat sama-sama adik-adikku dan saudaraku semuanya ya. Wah ini ya, ini saya suka rawat pusaka ya. Soal permasalahan pusaka itu nanti mau ikut orang mencari tuanya itu urusan nomor 2, urusan belakang. Yang penting kita rawat, yang penting kita nikmati dulu. Pusaka itu judu-juduan ya toh, begitu. Kita mari pusaka ini kita rawat karena kita juga hobi pusaka, generasi penerus ya. Lah pusaka itu nanti mau ngaling minta apa namanya itu sirkulasi ya, mencari tuanya itu ya, begitu. Cuman kita membahas untuk mengenai tentang pusaka ini tuah ya atau sepunya maupun teknis cara pembibitan mengenai tentang pusaka Kinata. Kalau memang bukan Kinata, teknis masalah pamornya begitu. Mengenai untuk bahan-bahan tidak kita uraikan karena kita tidak membicarakan masalah bahan atau cara bikin pusaka ya toh, begitu. Itu ada sendiri itu. Kalau kita buka jauh ya. Ya, bagus saudaraku ya. Ini pusaka ini Kinata Kamarogan sebenarnya karena sudah protol, banyak yang protol ya toh. Ini wajar karena protol ini disebabkan karena dari rawatan atau dulu cara membukanya orang dulu nggak ngerti ya toh, begitu. Pokoknya kalau sorbak nah yang jelas goser, kalau goser ngelontok ya toh. Karena pusaka ini, nah ini masnya ini mas tua, mas Buddha ya, mas Buddha ini ya. Ini bukan Isa itu pasangan ulang, bukan, ini tempel ini ya, dinamakan tempel itu apa, cokotan ya. Jadi cokotan karena pasangan itu ada leleran ya, ada tempel atau cokotan dan ada lain-lain begitu ya. Dan untuk pusaka, untuk emas ya memang beda-beda ya itu. Nah ini pusaka untuk cara teknik pemasangannya ini istilah itu tempel ya. Tempel itu apa? Jadi setelah pusaka itu dulu sudah dibentuk ya baru ditempelkan, dicokot, istilah itu cokot no template lah, ditempelkan gitu, nempel gitu loh. Makanya kalau bukanya kan akhirnya goseran bisa lepas ya toh. Kalau tempel itu emasnya itu tebel-tebel saudaraku ya, emasnya tebel ya, jadi pasangnya itu tebel. Lah ini ditambahkan apa, ini lo berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah ini lo 11 duduknya itu, longgonya itu lo 11. Kalau lo 11 itu apa, bisa lo 11 itu digunakan sabu inten ya. Nah kebetulan di sini ornamennya itu nogo sosro ya,
Loh, ini kok bisa Nogososro? Lah ini Nogososro. Nogososro ada kidang ya, ada kidangnya ya. Ini ada kidang, saudaraku ya. Ini ada kidang. Ya, ini ada kidang. Lah kidang ini dinamakan kidang itu kemuliaan itu kesejahteraan ya toh. Maupun kecepatan untuk cara kita berpikir kita melayu cepeti kok melayu ning kidang. Ibaratnya sampai diwujudno sampai terkenal sampai mobil kijang. Wis macam-macam itu ya. Kalau direbutnya itu banyak ilmunya ya. Dari sini ya. Lah ini Kamarogan ya. Ini badannya ini sampai atas karena sini tuh sudah tua ya toh. Ngelontok ya dari sini. Lah untuk pamor pusaka ini dinamakan pamor wuntualang ya toh. Atau ular lulut ya. Ular lulut ya. Ini ya pamornya. Nah, di dalam diri sini pusaka ini pamornya ular lulut. Nah, ular lulut. Nah, pusaka ini ada kinanya ya, emput-emputannya ini masih lengkap. Emput-emputannya itu emas, ya. Saudaraku. Lah untuk gonjo ini gonjo wilut. Ada gonjo wilut. Gonjo wilut ini neguk ya, gepak cecak, namanya gepak cecak ya. Lah ini wilut. Lah wilut ini yang jelas pusaka ini sudah Nogososro gonjo wilut ya, memang khusus pesan sensei Gagah. Kalau Gagah dengan berwibawa karena apa? Nogososro-nya itu sudah disebutkan itu kekuatan 1000 naga ya toh, 1000 ular ya toh. Nah, itu 1000 ular. Mengenai tentang ini ya toh, ada gambar kidang ya. Lah kidangnya ini saudaraku ya, kidang ini ya. Lah ini yang dinamakan Nogososro itu ada kidangnya. Kita sambil kita minyak ya. Yang dinamakan itu ada kidangnya ya toh. Nah, untuk pamor ini pamor ulat lulut ya. Ular lulut. Ular lulut itu apa? Yang jelas pusaka lulut itu siapa yang pegang itu pamor ular lulut itu pengasihannya sangat besar sekali ya. Doa-doa ampun untuk memberikan di sini ular lulut itu tidak mana lulut. Untuk lulut ya, lulut itu maksudnya itu kalau Nogososro itu pejabat itu dikasih atau dihasilkan anak buahnya atau bisa itu anggotanya seperti gitu ya. Macam-macam. Karena Nogososro paling enggak itu seorang perwira ke atas ya. Nah ini walaupun termasuk sing megang pun presiden pun ya toh, karena apa? Panglima tinggi. Karena Nogososro Kinata Kamarogan seperti itu ya toh. Nah tapi karena berhubung kita itu sekarang itu zaman sudah lain, kalau dulu sekarang enggak sama. Sekarang itu mau memiliki Nogososro ya sabo inten yang penting punya dana atau punya apa ya toh, bisa aja ya toh. Tapi kalah sama rezeki, walaupun ada dana tidak bisa menemukan barang yang bagus kalau belum jodohnya. Itu saudaraku ya. Ini sambil kita minyak ya toh. Lah pusaka ini termasuk masih 80% ya, 80% dengan satu dari pamornya itu sangat masih utuh ya, tantingan ringan, sekalian kita rawat, sekalian kita minyak begitu saudaraku ya, biar bisa itu kita enggak karatan ya kalau kita minyak kita gini ya. Nah, kita harus termasuk ya, kalau orang dulu ya raja itu paling enggak gunakan Nogososro mendoe emas ya toh. Tapi sekarang berputar dari atas emas asalnya, dari bawah emasnya lain sudah diganti lain sudah. Kebanyakan itu seperti itu. Emasnya sudah berapa gram ya. Nah, ini bawahnya masih utuh ya. Bawahnya masih utuh sekali. Bawahnya masih utuh ya. Nah, bawahnya masih utuh. Di situ ada isa itu makoro ya, di bawahnya itu, di baliknya itu. Nah itu sangat bagus sekali dengan ukuran 37 ya, untuk panjang 37, untuk emas-emasnya tebal seperti kotak-kotak seperti gitu ya emasnya ya. Itu baliknya itu kotak-kotak itu ya. Itu jadi kita tidak harus pegang pusaka itu Kinata yang masih utuh penuh. Kalau dapatnya sebegini itu penting lama ya, yang penting tua begitu ya. Nah untuk orang pegang Kinata itu memang ya derajat-derajatan ya, walaupun kita itu seorang pedagang pun itu derajat-derajat, seorang itu pemburu pusaka pun derajat-derajat begitu. Jadi tidak bisa, pusaka tidak bisa diandalkan dengan uang ya toh. Walaupun uang banyak,
kalau ingin pusaka nogo, kalau belum waktunya tidak akan dapat, tewas hancur, ya toh? Seperti itu. Menurut saya seperti itu, karena saya bisa bicara seperti ini sudah cukup pengalaman ya, dulu itu, gitu. Ini, ya, oke. Mengenai tentang ular-ular itu untuk pengasihan ya, untuk Sabu Inten dari saya itu jelas kekuatan kawibawaan atau kekuasaannya, toh. Lah ini ya, atau kekuasaan. Dengan istilah sangat wibawa sekali ya. Saya itu untuk kederajatan untuk pusaka Nogososro itu seperti itu ya. Jadi untuk menggayuh sesuatu apapun yang kita inginkan sesuai dengan level kita, karena pusaka baik itu Isa itu bisa dinamakan rezeki kerja. Isa itu jatuhnya itu di rezeki begitu, karena doa-doanya ini tidak sembarang untuk bikin pusaka nimbu kepada Allah Ta'ala ini ya, apalagi ditendek emas, dilapis dengan emas. Itu adalah alam yang sudah mempunyai kekuatan tersendiri ya toh. Jadi siapa yang megang kitab emas itu jelas untuk permasalahan mengenai tentang pusaka, percaya atau tidak percaya, yang penting kita percaya kepada Allah Ta'ala atau percaya kepada para leluhur, para sang empu bukan ini. Jelas katakan kita mengambil pusaka itu berapa, pasti kembalinya itu 3 kali lipat. Itu secara kepercayaan itu seperti itu ya, yang kita pengalaman seperti itu. Oke, untuk mengenai Nogososro ya, Sabu Inten cukup dari sini. Bila ada yang mau tanya nanti melalui WA ya, kita kembalikan lagi. Kalau belum kita jawab berarti kita sama repot, paling enggak setelah maghrib atau setelah isya begitu. Oke, terima kasih ya. Tinggal satu ya, satu saudaraku ya. Ini ya, tinggal satu. Untuk mereview pusaka ini tinggal satu ya. Ini wah, kita buka. Loh, apalagi gini ya, ladrang ya, kalau ada ini ketik-ketik nggak aman ya. Wah, ini lah, ini pusaka kayu ladrang ya, ladrang Solo ya, ladrang Solo ya, ladrang Solo ya, ladrang Solo. Wah, ladrang Solo lu kapelan lu gagal seperti Gajukoto dedukan ya. Isa itu cara namanya itu dapurnya Gadut Koco dedukan lah ini ya, keren banget ya, keren ya. Untuk mendok yang jelas dari Selong ya, dari Selong ya. Nah, batu Selong untuk mendoknya ya. Nah, ini juga permasalahan untuk mendoknya ini ya, kita rawat. Untuk kayu garu ya. Lah ini kayu garu ya, kayu garu ya. Cara aku udah ngerti ya. Kalau kayu garu itu ya tahu sendiri ya, mahal ya. Juga pikirannya berat sekali ya. Karena namanya garu zebra ya. Itu baunya wangi ya. Itu garu zebra ya. Wah. Kayu garu ya. Lah, ini pusaka ya. Ya, cukup lumayan menurut saya. Ini simpanan saya udah 15-17 tahun ini. Ya, pusaka ini ya. Ini simpanan saya sudah 17 tahun waktu kita geladak ya, waktu kita itu geladak seusia 25 tahun ya. Lah ini koleksi saya ya, koleksi saya sudah 17 tahun ya. Lah ini lah, untuk looknya ya, ombak segoro ya, nampak rekol sekali ya, ini ya looknya rekol sekali ya. Lah ini pusaka ya, tangguhnya Mataram ya, ini tangguh Mataram ya, tangguh Mataram. Untuk pamor belarak ya. Nah, untuk belarak sinet atau barak mekar ya, nah, begitu ya. Nah, belarak di sini saudaraku ya, bisa jelaskan. Sama tahu saudaraku, kalau belarak itu setelah tumbuh ya, setelah mau mengeluarkan itu daunnya, kan di pinggirnya belarak ini seperti ada benang ya, ada benang ya, ada benang ya, sampai bawah ada benang. Jadi ujung-ujungnya itu janurnya itu kan gandeng jenar ya, sampai bawah ya, sampai pangkalnya itu ya. Ini begitu ya. Ini ada seperti benang ya. Ini sampai benang ya toh. Sampai lain dulu. Lah jadi ini dulu berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Lah, ini dinamakan ini belarak Sabu Inten dapurnya ya. Lah.
atau Carita Keprabon ya. Nah itu karena ini pakai sogokan atau greneng atau ripandan ya. Nah, kembang kacang ripandan, di sini ada lambe gajah dua ya toh. Ini Carita Keprabon ya, ada lengangan ini, maka terserah lah, bisa itu sabu inten monggo lah ini. Nah kita jelaskan, yang penting kita ya toh dengan mengenai tentang pusaka ini ya, kita review ini dulu untuk belajar, kita sama-sama belajar itu ini ya. Nah Tangguhnya Mataram ya, untuk pamornya sangat itu sangat detail sekali. Artinya detail ini, pusaka ini bikinnya itu sangat sempurna ya toh. Jadi pesanannya macam-macam, belara itu macam-macam ya. Engko belara ini pamornya bagus bukan berarti barak baru, itu bukan ya. Justru yang pakar bagus itu termasuk pusaka-pusaka pilihan ya toh. Jadi seperti itu. Ada pusaka Isa itu tua ya toh, tapi pamornya itu biasa-biasa ya, lebih sing apik ya. Dan gitu ada kan pusaka tua tapi pamornya belara tapi biasa. Artinya biasa ini kadang-kadang itu pamornya itu apa namanya, sodone seratnya kurang begitu sempurna ya toh. Nah kita cari pusaka itu yang sempurna ya, sempurna, karena kesempurnaan itu membawakan ke hati ya enak, ke perasaan enak. Saya itu ndak apa itu, ndak nyerimpeti, hawannya itu enak ya. Jadi pusaka itu satu dilihat dari sisi segi tagonya atau garap atau dapurnya atau bahannya. Jadi pusaka itu belara itu keras, ndak sama ya toh. Belara ini memang bagus bagi orang dulu itu, orang yang mempunyai kedudukan atau penjabat atau seorang perguruan besar ya. Seorang perguruan besar itu memang harus mempunyai belara juga. Lah orang pejabat, orang apapun kedudukan itu pegangnya harus belara ya. Karena belara itu merupakan bisa untuk menangkal dari segala, juga untuk bisa menarik ya. Menarik dengan apa yang kita inginkan. Ibaratnya lek cocok dadilan sugih, lek gak cocok dadilan ndak penake. Itu tergantung dari pusaka, dari garap ataupun bahan ya toh. Begitu ya. Pusaka belara itu seperti itu ya. Nah ini tapi kalau kita itu sangat mega pusaka belara memang sangat wibawa sekali ya. Karena belara sineret itu, belara sineret itu bisa untuk menembus dari segala seperti kita yang punya keinginan, ada orang yang itu tidak baik, itu bisa saya dirontokkan dengan seperti itu dari kekuatan naluri kita ya toh. Nah, pusaka ini hanya itu sebagai untuk ajang, sebagai tongkat ya toh. Nah, di belakang tongkat di sini ada arti-arti yang jelas, maknanya, filosofinya, doanya yang sangat berkaitan dengan Isa itu ada alam pikirannya empunya sesuai dengan pemesan seperti yang orang-orang dulu yang memesan kepada para empu. Nah, pesanan itu pun tergantung dari Isa itu orangnya mausanya yang bagaimana ya toh. Kalau pesannya para empu yang harus yang sempurna, yang bagus ya digarap. Dengan itu menggarap pusaka ini tidak sebegitu langsung cepat selesai, tidak, paling enggak setahunan juga ya toh. Karena kesempurnaan pamor ada Isa itu yang putus hati pun itu pun tidak bagus, ada artinya. Makanya harus detail, harus toto sampai atas ya mengenai belara. Nah ini ya, ya untuk kewibawaan belara itu sangat tinggi ya begitu. Tapi orang kalau sudah mempunyai pusaka belara, kalau sudah tahu arti mananya belara, jelas senang sekali. Di samping itu seni budayanya, seni pamornya itu sangat bagus ya toh. Juga seni dari esoteris atau filosofinya, esoterisnya, malu secara kepercayaan itu bisa dirasakan bagi orang yang percaya kepada kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan. Ya sangat gagah sekali ya. Untuk ukuran ini 38 ini gagah sekali ya. Loh ini loh, grenengnya ini ripandan ini sampai atas ya, grenengnya ya. Lah ini ya sambil kita saling minangnya ya. Untuk bahan-bahan meteoron ya, meteorit ya. Inilah pusaka ini koleksi saya ya dah, koleksi saya sudah 17 tahunan ini ya. Jadi saya kumpulkan pusaka ini sudah cukup lama ya dah. Itu ya keluar masuk, makanya kita itu pemilih ya.
Dengan pusaka itu tidak sembarang pusaka kita masukkan kalau sudah pusaka kita banyak ya, begitu. Maksudnya itu harus milih, pusaka banyak sudah banyak, harus milih cari yang bagus begitu. Ini semua pada dasarnya pusaka itu bagus ya. Jadi kalau untuk perawat pusaka jadi yang nomor satu keutuhan barang. Kalau dinamakan pusaka sudah hilang gajahnya itu lepas, kita dinamakan sudah pegat gonjo atau bisa tekan pegat ya, pegat gonjo atau pegat wojo begitu, bisa seperti itu. Ya, mengenai tentang pusaka Blara ya, sampai dari sini cukup. Ini yang mereview berapa, 1 2 3 4 5 pusaka ya. 5 pusaka sudah selesai, saudaraku dan adik-adikku semuanya. Ini ya, nanti kalau kurang mengerti atau kurang paham, saya sendiri tidak merasa pinter, tidak merasa benar, kita saling belajar. Kurang mengerti nanti bisa tanya, saling komunikasi ya begitu. Dan juga kalau belum saya jawab, saya mohon maaf, berarti saya masih repot ya, paling tidak setelah bisa begitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, kalau belum subscribe jangan lupa like ya atau komennya ya. Salam kangen buat saudaraku semua yang di Nusantara maupun di luar negeri. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.